Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam setiap hati kami, dapat menjadi pertolongan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan dapat menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, pimpin dan sertai setiap langkah kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan Suling 24 Juli 2023. Tidak dibiarkan sendiri. Nats renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 1-11. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. 2 Korintus 1 ayat 8. Setiap kita tentu pernah mengalami situasi di mana kita merasa bahwa Tuhan begitu tidak adil. Sementara kita melihat orang lain dengan mudahnya menerima mujizat demi mujizat. Rasanya setiap permasalahan yang ada di dunia ditimpakan kepada kita. Dalam situasi yang demikian, seringkali kita merasa lelah dan putus asa. Bahkan tidak jarang hal itu membuat kita merasa terasingkan dari sekeliling kita. Rasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengerti apa yang kita tanggung. Kesendirian yang kita rasakan pun kerap membuat kita ingin menyerah. Sebagai seorang rasul yang melayani Tuhan, Paulus pun pernah mengalami situasi yang membuatnya putus asa dan kehilangan semangat hidup. Meski ia dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan berarti ia luput dari berbagai penderitaan. Namun demikian, Paulus selalu datang kepada Tuhan untuk memperoleh penghiburan dan kekuatan yang baru. Dalam keadaan sulit itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Paulus menaruh harapannya kepada Allah karena Allah telah menyelamatkannya di waktu lalu. Maka dia percaya bahwa untuk kali ini pun Allah akan menyelamatkannya. Pengalaman masa lalunya membuat dia menaruh harapan kepada Tuhan sehingga ia tidak lari dari panggilannya. Ya, apapun yang kita rasakan saat ini, kita perlu mengerti sebuah kebenaran ini. Setiap orang punya masanya masing-masing ketika mereka harus menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Tidak peduli sehebat apapun hidup mereka kelihatannya. Karena itu, apapun yang kita hadapi saat ini, percayakanlah ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan mengubahkan keputusasaan kita menjadi hidup yang berpengharapan. Dia akan memberikan semangat yang baru dan mengadakan mujizat pemulihan batin dalam hidup kita. Tidak seorang pun luput dari tantangan kehidupan, namun satu hal, kita tidak sendirian dalam menghadapi beban hidup kita. Pokok doa pada pagi hari ini, berdoa untuk rencana Persekutuan WBI BPD Jateng Bagut di WRB, tanggal 7 Oktober 2023, agar Tuhan memberkati semua persiapan yang sedang dilakukan oleh gereja-gereja baptis di rayon Salatiga sebagai tuan rumah. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.